Oke, dari yang terakhir yaitu installment sales. Installment sales di sini kalian perlu cari dulu ya persennya. Nih, ini kan nggak dikasih tahu nih merchandise inventory beginning. Ini tinggal jumlahnya itu berarti kalian tinggal kaliin aja. 60 kali 3 juta, maka dapat 180 juta. Lalu persen DGP ini 2018, ini kan kalian belum bisa cari ya. Karena persennya dan untuk tanda nominalnya itu juga belum dikasih tahu. Maka kita cari dulu yang ini, DGP 2019, berapa persennya. Cara carinya itu kan dari nilai DGP kalian bagikan dengan ICR-nya, ICR 2019. Jadi 489.600 itu kalian bagikan dengan 850 juta. Maka dapat 57,6%. Lalu di sini dia bilang persentase DGP 2019 itu lebih tinggi 6% dibandingkan dengan persentase DGP 2018. Berarti kalau di sini lebih tinggi 6%, itu 57,6%, berarti DGP 2018-nya kalian tinggal kurangkan aja dengan 6%. Maka berarti dia ada 51,6%, kayak gitu. Nah, untuk nominalnya itu kalian bisa cari karena kita udah tahu persennya. Caranya dari persen DGP kalian kalikan dengan ICR 2018 yaitu 1,2M. Maka dapat DGP 2018 itu adalah 619.200.000. Kayak gitu. Oke, lalu kita masuk yang pertama, general entries. PT Sally melakukan penjualan sejumlah perhiasan tunai dan kredit yang total nominalnya adalah 1,4M dengan perbandingan 2:3. Jadi, kita ada menjual nih secara tunai dan kredit. Berarti kan jurnalnya itu adalah cash, account receivable pada sales revenue senilai 1,4M. Di mana perbandingan tunai itu adalah 2 dan perbandingan kredit 3. Berarti di sini 1,4M kalian kalikan dengan 2/5. Lalu yang untuk penjualan kreditnya kalian tinggal kalikan dengan 3/5. Nah, lalu di sini dia juga ada bilang dia juga melakukan penjualan 60 unit perhiasan secara cicilan. Kalau secara cicilan, dia ada menjual secara cicilan, berarti itu kita ada cash ICR 2020 pada installment sales. Kenapa cash? Karena di sini dia bilang semua penjualan cicilan menerima uang muka sebesar 40% dari penjualan. Ya. Nah, sini installment sales total penjualan kita itu kan 60 unit kalian kalikan dengan harga jualnya. Nih, 28 juta. 60 kali 28 juta itu dapat 1.680 juta. Lalu untuk cash, tadi kan dia bilang uang mukanya sebesar 40%. Berarti installment sales kalian kalikan dengan 40%. Berarti sisanya 60% itu untuk ICR. Jadi, kalian bisa lihat ya di sini perbandingannya. Kalau untuk installment sales, itu jurnalnya bukan sales revenue, tapi melainkan installment sales. Lalu, bukan kita menggunakan akun receivable, tapi kita menggunakan ICR atau installment contract receivable, kayak gitu. Oke, lalu nomor 2, PT Sandy menjual 150 unit perhiasan dengan seharga 24 juta per unit kepada PT Sally dengan melakukan pembayaran 30% secara tunai dan sisanya dilakukan secara kredit. Jadi, kita kan sekarang namanya nih PT Sally. Sedangkan penjual kita itu PT Sandy. Jadi kalau kalian ujian itu kalian namanya juga perhatiin ya teman-teman. Soal kan kadang beberapa soal itu namanya sengaja dibuat mirip-mirip gitu supaya kan ya supaya kalian lebih hati-hati aja sih baca soal, jangan sampai salah juga. Oke. Jadi di sini walaupun di sini dia buat menjual nih ya, kata-katanya menjual, tapi kan ini PT Sandy, kita sekarang PT Sally. Berarti ini pembelian kita. Kita membeli 150 unit perhiasan seharga 24 juta per unit. Berarti total purchase kita 550 kalikan dengan 24 juta. Nah,
Lalu kita membayarnya itu 30% tunai. Berarti cash 30% dari purchase, sisanya itu dilakukan secara kredit. Berarti kan tinggal kurangin aja sisanya atau kalian kalikan dengan 70%. Itu totalnya purchase cash pada accounts payable. Lalu nomor 3. PT Andi membeli 30 unit perhiasan dari PT Sally. PT Andi menyerahkan 10 unit perhiasan bekas untuk menggantikan pembayaran uang muka. Nah, kalau yang di sini, kalau dia ada menyerahkan barang bekas, itu berarti kita trade in ya, teman-teman. Kalian buat perhitungannya dulu. Di sini, selling price. Di sini, selling price-nya itu dia bilang, PT Sally memprediksi bahwa perhiasan bekas itu akan laku terjual dengan harga 20 juta per unit. Jadi kan tadi dia menyerahkan 10 unit ya, 10 unit perhiasan bekas. Dan harga jualnya itu kita perkirakan 20 juta. Berarti 10 kali 20 juta. Maka dapat 200 juta di sini. Lalu biaya perbaikannya itu perkiraannya 600.000 per unit. Berarti 600.000 kalikan 10. Dan labanya itu 20% dari harga jual. Berarti 20% kalikan dengan 200 juta. Dapat 40 juta. Nah, kalau udah dapat, ini kalian sisihkan, maka itulah yang kita peroleh dengan MI trade-in. Nah, lalu untuk menentukan under atau over allowance, itu kalian perlu bandingkan nilai tukar dengan MI trade-in-nya. Nilai tukar kita, itu kan di sini ya, kita sepakat nilai tukarnya itu 15.200.000 per unit. Berarti kalian kalikan dengan 10, dapat 152 juta. Nah, di sini nilai tukar kita lebih kecil daripada MI trade-in. Maka di sini kita under allowance sebesar 2 juta. 2 juta ini dari selisih ya, selisih MI trade-in dengan nilai tukar. Nah, kalau kita udah dapat ini, kita bisa masukin ke jurnal. Nih. MI trade-in itu senilai yang tadi kita udah cari, yang ini 154 juta. Lalu ICR ini kalian dapatkannya terakhir. Jadi kita masukin yang ini dulu. Installment sales itu kita dari sini. 30 unit, karena si Andi itu kan dia membeli 30 unit dari kita ya. Berarti 30 kalian kalikan dengan harga jual kita tadi yang 28 juta. 30 kali 28 juta dapat 840 juta. Lalu under allowance itu dari yang di sini kita udah hitung 2 juta. Maka sisanya ICR itu kalian tinggal kurangkan aja. Sisi kredit kurangkan dengan sisi debitnya. Maka dapat ICR-nya itu 688 juta. Kayak gitu. Itu yang untuk MI trade-in. Kalau misalnya MI trade-in kalian over dia nilai tukar ini lebih besar daripada MI trade-in-nya, maka kalian tinggal balikin aja over allowance-nya di bagian debit. Kayak gitu. Oke. Lalu nomor 4, PT Tommy melakukan transaksi pembelian secara cicilan kepada PT Sally senilai 560 juta. Tetapi si Tommy itu dia mengalami krisis sehingga tidak dapat melunasi cicilannya. Kalau dia tidak dapat melunasi, berarti ini repossession ya. Dimana kita perlu hitung dulu. Sisa ICR itu ada berapa? Di sini kan dia bilang, akuntan PT Sally menghitung bahwa PT Tommy masih memiliki cicilan sebesar 1/5 dari harga jual. Jadi yang belum dapat dia lunasi, maksudnya yang tersisa, kan dia nggak bisa lunasi lagi nih. Nah, yang tersisa itu ada 1/5. 1/5 kalikan dengan harga jual. Di mana harga jual atau penjualan kita itu sebesar 560 juta. Jadi 1/5 kali 560 juta. Dapat 112 juta. Lalu di GP 2019. Di GP 2019 itu kita lihat di sini dari sisa ICR-nya kalian kalikan dengan persen di GP 2019. Yang tadi kita udah cari ya, 57,6%. Nah, lalu kalau udah dapat itu kalian kurangkan, maka kita dapat cost. Nah, lalu kita bandingkan dengan market value. Di sini dia bilang harga pasarnya itu adalah 100 juta. Nih, 100 juta. Karena market value lebih besar daripada cost, berarti kita
gain. Gain sebesar selisihnya. 100 juta kurangkan 47.488. Maka dapat 52.512.000. Nah, karena kita ada untung, gain, kalian bisa buat jurnalnya kayak gini. MI repossession. MI repossession itu seharga cost. Kenapa? Karena di sini kita gain. Jadi kalau gain itu kita nggak buat jurnalnya terpisah gitu. Jadi kalian langsung masukkan ke MI repossession-nya, di mana MI repossession ini sebenarnya yang 47488 ini kita dapat dari market value, kita kurangkan dengan gain-nya. Maka itu sama aja dengan cost kayak gitu. Sedangkan kalau kalian misalnya loss, itu kalian perlu masukin jurnalnya, loss on repossession. Tapi kalau gain, itu kalian nggak perlu masukin. Nah, untuk DGP di sini ya, DGP 2019 dan di sini ICR-nya. ICR senilai yang di sini yang di atas tadi 112 juta. Kayak gitu. Nah, kalau udah selesai kita masuk lagi ke nomor 5. Di sini kan dia ada bilang yang pertama itu biaya operasional selama 2020 adalah 120 juta. Berarti kalian tinggal masukin operational expense pada cash sebesar 120 juta. Nah, lalu di sini penerimaan piutang dari pelanggan untuk transaksi penjualan tahun 2018 itu adalah 1.200.000.000. Nah, berarti ICR 2018 itu 1.200.000.000. Ini kenapa jurnalnya cash pada ICR? Karena kan kita menerima piutang nih. Kalau kita terima piutang, otomatis cash kita bertambah. Dan piutang dari penjualan cicilan itu kan akunnya ICR ya, makanya kita kurangkan ICR-nya. Lalu yang tahun 2019 itu kita ada terima senilai 568 juta. Nah, untuk tahun ICR 2020, dia nggak kasih tahu angka pastinya. Dia cuma kasih tahu saldo akhir ICR kita di tahun 2020 itu ada 1.136 juta. Jadi total yang ICR yang sudah dilunasi oleh pelanggan itu ada berapa? Nah, itu kalian bisa cari tahu. Caranya itu dari sini. Dari total ICR awal kita kan ada yang ini ya. 1M 8 juta, lalu di sini juga ada 688 juta. Nah, lalu kalian lihat lagi ICR 2020 itu ada lagi nggak? Nah, di sini kan kalau kalian tracing ke atas itu kan cuma ada 2 ini ya. Berarti ICR kita 2 ini kalian kurangkan dengan saldo akhirnya untuk mengetahui berapa sih saldo yang sudah dilunasi gitu. Jadi kan maksudnya kalau susunannya itu kan berarti saldo awal kurangkan yang sudah dilunasi, maka itu dapat saldo akhir. Nah, sekarang kita posisinya itu kita mau cari berapa yang sudah dilunasi. Kayak gitu. Maka kita kurangkan saldo awal, kita kurangkan dengan saldo akhir. Maka dapat nanti ICR kita itu ada 560 juta untuk tahun 2020. Kalau kalian udah dapat, itu kalian tinggal tambahin aja untuk cash. Kalian totalkan ICR-nya ke 33 kayak gitu. Oke. Lalu di sini dia juga kasih tahu saldo account receivable pada akhir periode itu adalah 120 juta. Ini juga sama kasusnya seperti ICR 2020. Jadi saldo awal account receivable itu kan ada ya 200 juta. Terus kita ada tambah lagi nggak di transaksi? Nah, ini ada di transaksi yang pertama, kita ada bertambah account receivable kita sebesar 840 juta. Lalu, untuk mencari account receivable yang sudah dilunasi, maka kalian perlu kurangkan dengan endingnya. Endingnya kan tadi 120 juta. Nah, maka dapat yang dilunasi itu adalah senilai 920 juta, kayak gitu. Ini untuk general entries. Lalu, kalau udah selesai, kita masuk ke adjusting entries-nya. Dimana adjusting entries yang pertama itu, kita perlu mau menghitung dulu HPP dari installment sales kita itu ada berapa.
Jadi kalian perlu hitung dulu beginning inventory. Di mana beginning inventory tadi kita udah cari ya. Di sini. Ini beginning inventory kita ada 180 juta. 180 juta. Lalu kita ada membeli tadi di transaksi yang kedua. Kita ada membeli inventory sebesar 3.600.000.000. Nih. Lalu ending inventory itu dikasih tahu di soal. Merchandise inventory tersisa sebanyak 20 unit, di mana harga per unitnya itu 24 juta. Berarti 20 kali 24 juta. Nah, kalau udah dapat itu kalian totalkan. Nah, ini total HPP. Lalu di sini dia bilang harga pokok untuk penjualan tunai dan kredit adalah sebesar 60% dari total harga pokok yang terjadi selama tahun 2020. Jadi di sini sekarang kita kan mau cari harga pokok penjualan atau HPP-nya itu untuk yang installment sales. Sedangkan 60% ini untuk si tunai dan kredit. Berarti yang untuk installment sales itu sisanya sebesar 40%. Jadi 40% kalian kalikan dengan 3M, 300 juta, maka dapat 1.320 juta. Kayak gitu. Oke. Lalu untuk nomor 2, itu kita mau mencatat yang belum terrealisasi. Yang belum terrealisasi di tahun 2020, yaitu ada apa aja? Ada installment sales, lalu ada under allowance, dan cost of installment sales yang barusan kita cari. Nih, cost of installment sales itu kalian pindahin letaknya. Jadi di sini sebesar 1.320.000. Lalu installment sales itu kan tadi kita ada ya di atas. Sini 1,68 M. Di sini juga ada 840 juta. Itu kalian tambahin. Dapatnya 2.520 juta. Lalu tadi kita juga ada under allowance 2 juta yang ini. Nih. Jadi letaknya itu kalian balikin ya posisinya. Tadi kan ini posisi awalnya di atas itu di kredit. Nah, untuk ini sini kalian letakkan di debit kayak gitu. Kalau udah kalian masukin ketiganya itu, baru kita bisa dapat di GP-nya. Caranya kalian kurangkan sisi debit, kurangkan sisi kredit. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang ini untuk yang belum terrealisasi, maka yang nomor selanjutnya itu yang nomor 3, itu kita catat yang sudah terrealisasi gitu. Nah, jadi kalau mau catat yang sudah terrealisasi, itu jurnalnya di GP 2018, 2019, 2020 pada realized gross profit. Di mana cara cari angkanya itu dari persen. Nih, persen di GP 2018, itu kan tadi kita udah hitung ya, 51,6% yang ini. Nih, 51,6%. Lalu kalian kalikan dengan ICR 2018 yang kita udah cari tadi, 1,2 M. Maka dapat di GP-nya itu adalah sebesar 619.200.000. Untuk di GP 2019 itu juga sama, persen di GP-nya kalian kalikan dengan ICR. Sedangkan untuk tahun 2020, kita kan belum tahu nih persen di GP kita ada berapa. Jadi kalian cari dulu persen untuk di GP 2020. Caranya itu dari mana? Dari sini. Di GP 2020, kalian bagi dengan installment sales ditambah under allowance. Sedangkan kalau misalnya di sini kita kasusnya itu over allowance, maka itu kalian kurangkan installment sales, kalian kurangkan dengan over allowance. Karena nanti kalau over allowance itu letak overnya itu ada di sisi kredit, kayak gitu. Nah, kalau udah dapat persennya 47,66%, itu kalian tinggal masukin di sini ya. Jadi 47,66%, kalian kalikan dengan cash yang ada di sini,
dari transaksi installment sales kita ada mendapatkan cash, uang muka, lalu MI trade in, dan yang di sini, sebentar, aku salah itu. Di sini ya, ICR 2020. Gitu. Jadi tadi cash yang kita dapatkan dari installment sales, lalu MI trade in, dan ICR 2020. Nah, maka kita dapat di GP 2020-nya 660.567.600. Kalau kalian udah dapat semua, itu kalian totalin, maka kalian dapat realized gross profit. Oke. Lalu adjusting yang terakhir, karena di sini kita ada equipment, sini equipment, jadi kalian perlu buat juga jurnal penyesuaiannya. Di sini kan equipment awalnya dia bilang 400 juta. Terus dia beli itu pada tanggal 20 Juni 2018 dengan metode penyusutan double declining. Nah, ini kayak biasa ya cara carinya. Nih, kalau dia beli kan Juni 2018. Berarti kan sisanya itu sisa 6 bulan ya. Hitungnya dari Juli sampai Desember. Terus kan karena double declining, berarti kan itu 200%. Kalian bagi dengan umur manfaatnya 5 tahun, berarti dapat 40%. Lalu kalian kalikan dengan harga equipment-nya, 400 juta, kali 6/12. Lalu yang untuk tahun 2019, harganya 400, kurangkan dengan penyesuaian sebelumnya, kurangkan dengan 80 juta. Lalu untuk tahun 2020 juga kayak gitu, kurangkan lagi dengan penyesuaian tahun sebelumnya. Yang untuk 2019-2020 kita nggak kalikan dengan fraction dengan 1/12 atau 6/12. Itu kan karena kita udah full juga 1 tahun ya. Jadi kan 12/12 itu sama dengan 1, jadi nggak perlu ditulis. Kayak gitu. Nah, tapi kalian ingat angka yang kalian masukin di sini itu cuma untuk angka yang di tahun 2020. Ini nih, 76.800. Jadi, kenapa kalian perlu cari yang ini? Karena kita menggunakan metode double declining. Jadi kan ini angkanya yang 80 sama 128 ini kalian dapatkan dari sini. Jadi mau nggak mau kalau metode double declining itu kalian harus susun dari awal tahunnya. Kayak gitu. Oke, kalau udah selesai, itu yang terakhir kita ada closing entries. Di mana closing yang pertama itu kita mau menutup inventory awal. Inventory awal kita kan tadi ada ini ya. Nih, yang tadi kita udah cari, inventory awal kita ada 180 juta. Kalau kita closing, berarti itu kalian balikin. Inventory kan saldo awalnya di debit. Karena closing berarti inventory awal kalian pindahkan di kredit. Lalu yang ke nomor 2, itu kalian mau mencatat ending inventory. Di mana ending inventory itu, kan kalau kita mau bawa nih ke periode selanjutnya, itu kan yang ending inventory akan menjadi beginning inventory tahun selanjutnya. Makanya inventory-nya itu kalau letakkan di sisi debit. Jadi kebalikannya ya. Kalau yang beginning inventory kalian mau closing itu kalian letak di kredit. Kalau yang ending kalian closing itu kalian letak di debit. Nih. Closing itu kan yang ini ya. 20 kali 24 juta. 880 juta. Lalu yang nomor 3, itu kalian mau tutup saldo-saldo nominal. Saldo akun nominal apa aja? Tadi ada sales revenue, ada shipment of sales, shipment of installment sales, ada realized gross profit, lalu ada juga operational expense, purchase, dan depreciation expense. Nah, ini angkanya semua dari mana? Itu angkanya ada di atas. Ini sales revenue, itu jadi kalau closing itu kalian ingat aja, kalian tinggal balikin posisinya. Tadi kan yang ini posisi awalnya di kredit. Nah, untuk closing kalian tuh tinggal pindahin ke debit kayak gitu. Ini sama ya, semua ada di atas angkanya. Shipment of installment sales di sini, realized gross profit itu yang ini. Tadi kita cari. Lalu operational expense itu juga ada. Di sini di atas. Ini purchase dan depreciation expense. Nih. Nah, untuk income summary itu kalian dapat dari selisih.
Jadi kalian selisihin sisi debit dan kredit, yang mana yang lebih kecil itu kalian letakkan income summary-nya, selisihnya kayak gitu. Nah, ini sisi yang lebih kecilnya itu adalah sisi kredit, maka income summary-nya diletak di sini. Nah, kalau udah selesai, yang terakhir itu kalian tinggal mau mencatat laba atau ruginya. Dimana cara carinya itu dari income summary. Ini kan ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Jadi kalian kurangkan juga sisi debit kreditnya. Nah ini, sisi kredit itu karena lebih besar, berarti yang 530 tambah 480, kalian kurangkan 180. Karena sisi debitnya lebih kecil, maka kalian masukin di debit income summary-nya. 830, 135, 600. Maka jurnalnya itu adalah income summary pada return earning. Jadi ini perusahaannya untung. Kayak gitu. Mentoring kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mulai, semoga kalian sukses ujiannya UTS Advance ya, yang untuk pelajaran dosen dan juga untuk pelajaran lab. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan kayak gitu. Dari aku udah selesai. Thank you. Thank you, Cik. Thank you, Cik. Okay.